Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Cosplay Diary. Dan KJ masih bareng sama Teh Nita sendiri di sini. Jadi KJ pengen tahu dong, kostum yang dipakai sama Teh Nita ini kan buah hanbok nih, yang versi Shichibukai. Ya, boleh nggak KJ tahu bahan-bahannya apa, terus pembuatan kostumnya itu seperti apa? Jadi kita pengen cerita sedikit aja ke Sobat KJ untuk bahasan kali ini ya. Coba kita mulai dari apa? Mending dari wig dulu lah ya. Nah, kalau wig sendiri itu styling sendiri atau gimana? Iya. Iya. Ya dipotong kemudian. Dipotong. Makanya agak nggak benar mungkin karena masih dari wig masih harus belajar banyak. Harus belajar banyak. Dan wignya sendiri waktu kemarin panjang semua, jadi dipotong di bagian depan gitu. Oh, teknik potongnya disikat di depan. Iya. Jadi sambil dipakai sambil ngaca. Awalnya tuh kependekan gini, terus kan, nah di bagian sini ada kan potongan-potongan, kita jahit, kita lem, terus sambung, makanya gak rata. Oke, itu motongnya penasaran deh. Potong wig tuh sama potong rambut beda. Cara potongnya gimana? Jadi harusnya kan disisir ya, cara potongnya tuh. Terus kan ngaca, terus di bagian di depan tuh dipisahin kayak gitu, terus bagian sini diselip dikasih ini, di telinga, terus bagian depan segini kan, segini, terus sambil ngaca kayak gitu. Oh, berarti motongnya begini. Ternyata pas Nita angkat ke atas kayak gini, kependekan. Jadi oh ya udah bagian sini Nita jahit, Nita lem, terus Nita tempel. Jadi makanya nggak rata. Oke. Untuk pembukaan ini menakutkan juga, tapi nggak apa-apa. Cuman itu otodidak berarti ya? Iya, otodidak. Lihatnya dari mana YouTube? Enggak, sendiri. Punya pengalaman barbershop mungkin? Pengalaman gunting rambut? Enggak. Jadi kekuatan hayang pengen gitu? Iya. Hayang pengen. Kekuatan the power of kepepet? Iya, benar kayak gitu. Itu beberapa hari sebelum dipakai atau gimana? Iya. Biasanya besok dipakai, sekarang baru kerjain. Wow. Biasanya kayak gitu. Palingan juga gitu. Untungnya di Ivan nggak ada yang protes ya? Enggak, tuh ngapain protes, saya yang buah, kenapa Anda yang protes? Iya juga ya. Iya juga ya. Kirain teh belajar sama siapa? Soalnya kalau dari wig ya emang harus banyak belajar, soalnya masih harus banyak dikoreksi. Yang paling susah ya, apalagi kan bikin apa namanya, fake hairline segala macam, terus cara potong yang benar. Soalnya kalau cara potong yang disikat kayak gini ya, kayaknya memang sih untuk wig itu kurang, tapi kayaknya bisa juga gitu. Yang jadi masalah itu adalah teknik potongnya. Nah ya, kalau teknik potongnya nggak disisir, itu bisa bikin benang yang lainnya tuh berantakan dan pasti hancur. Terus gitu dijahit. Aku kaget, bukannya ngejek ya, tapi gimana ngejahitnya? Kan pakai mesin jahit. Oh, kan mungkin kan awalnya kan kayak beli pita yang sama dari bahan si wig yang apa sih? Ya, ini sih ininya, sisirnya. Terus pertama ada potongan tuh, kan dirapiin dulu. Nah, langsung di sini kayak mungkin di sini emang nggak rapi dulu. Terus dijahit pakai yang paling kecil deh, jadi yang paling RPM-nya paling kecil lah ya, supaya nggak ini. Terus, nah langsung dijahit. Langsung di atasnya bagian lem tembak, langsung gunting langsung tempel tuh. Ditempel ke kepala. Ya, ke wig gini. Dan lagi kondisi dipakai gitu? Iya, Atau panas ya, Tabu? Enggak. Wait a minute. Soalnya kan pakai hairnet. Oh iya. Enggak terlalu. Tapi kalau dicabut ya hairnet nempel sekali gitu. Enggak, tadi kan sambil digini dicek, dibuka, ditutup, dicek sambil besok lagi, tapi kalau sekarang pakai manekin kan? Iya. Iya. Ya, jangan diterusin ini tuh, Pak. Saya mah ngeri, betul, takutnya nempel di sini sama kepalanya ke bawah. Pernah. Berarti udah pernah ngalamin. What? Duh, Tuhan. Terus pakai pestet pernah ke bawah. Hah? Pakai pestet? Disikat gini? Melepasnya pelan-pelan atau? Enggak, saya juga pelan-pelan, cuman pelan-pelan, tapi nggak tahu kenapa dia pakai pestet pasti luka di sebelah di ini kan? Pakai pestet tuh. Pas ngelepasinnya pakai rangan. Harus pakai ini di apa namanya? Nggak tahu kan. Nah, dulu kan pas cosplay jadi Arjuna Garudayana, saking gue capek itu teh, saking gue capek gitu ya, karena udah capek pisan. Jadi langsung diprebet gitu. Oh. Iya, emang perih. 4 minggu, Pak, gitu kayak orang habis kecelakaan. Iya, bener. Langsung ya udah. Pas dibuka nanti. Kayak itu nggak terasa sih sebenarnya, langsung berat gini, tahu-tahu berdarah gitu kan. Sampai si rambut kan ke bawah, sampai hairnetnya sampai rusak.
karena emang saking nempel. Ya harusnya pakai air hangat pelan-pelan di tap-tap gitu ya. Iya. Ya, seperti setidaknya berarti memang pengalaman cosplayer istilahnya baru ya. Iya. Tolong untuk tidak dicontoh ya. Ya karena kami sudah merasakan itu sebenarnya. Oke. Untuk bajunya sendiri, bahannya ini dari apa? Ini drill. Drill. Ya. Kalau ini satin. Kalau ini dari kita beli di tukang itu sih, tukang aksesoris. Tukang aksesoris. Ya, Kayak gini ya. Ini Nah, kayak gitu. bahan yang Kaje pakai. Itu kita gorden. Kita iya, Iya, ini gorden. gorden ya. Ini Kaje pakai buat kostum Golden Roger sama kostum Kizaru. Nah, iya. Terus kalau ini dulu deh, bahunya ini bahannya dipakai apa aja? Buzati. Nah, Buzati. Terus nempel ke ininya? pakai apa sih? Medium bros. Peniti bros. Ya. Oke, kalau Kaje ini pakai begini. Oh, jadi biar gitu. Kalau yang Kizaru itu dibikin permanen. Ini dibikin permanen. Nanti punya nih. Jadi nggak bisa dicopot. Nggak bisa dilepas. Berarti bisa dilepas pasang gitu Bisa, ya? bisa. Kalau ini nggak, dia di permanen parah. Nah, ini kostum yang sangat GGWP sebenarnya. Kasih ngepola itu di Bandung, Ya. ngejahit itu di Kalimantan. Karena waktu itu kerjanya keluar-keluar kota. Tuh, di permanen. Iya. Nah, ini bahannya dulu pakai Buzati kuning. Oke, ini sama. Terus ininya pakai drill kan. Iya. Ini pakai drill. Sebenarnya kalau misalnya untuk di print, ada nyaranin ada kain namanya tuh taffeta. Nah, taffeta itu tidak terlalu berat. Kalau misalnya drill di print itu bakalan lebih kebakar dia, warnanya lebih hilang. Nah, kalau taffeta itu lebih licin. Jadi lebih keluar, lebih mengkilap. Bedanya itu doang. Tinggal sesuai kebutuhan aja sih. Iya. Sebenarnya kalau memang mau ngejar yang paling kinclong ya, Tenita bisa pakai taffeta, jadi kinclong pisan. Tapi kalau misalnya ngejarnya dop, oke drill ini bisa masuk. Nah, untuk di dalamnya sendiri pakai inner lagi nggak? Inner kayak gini, puring lah ya, Kuring. puring kayak gini nggak? Harusnya pakai, cuma dia nggak pasang. Jadi biar kelihatan ngembang. Enggak, bukan biar kelihatan bang. Karena kan mungkin pas awalan ribet. Ribet, jadi nggak tahu. Iya. Tapi Ada rencana mau dibikin Iya, waktu sekarang soalnya kan lebih kualitas kostum. kostumnya bisa Iya, lebih iya. kelihatan ya. Nah, ini yang Kaja bisa kasih masukan Iya. buat kostum buahan. Coba dibikinnya seperti ini. Ini pakai yang namanya tali kolor kalau bahasa kasarnya ya. Nah, Karet kolor. karet kolor. Nah, karet ini tuh bisa dipakai begini. Coba. Nah, ini kan dipakainya ini gini ya. Pakainya tuh begini. Kalau ke belakang juga jadi begini. Jadi kita nggak usah dimasukin setangan gini loh. Nggak usah dimasukin setangan. Jadi seolah-olah tuh nempel aja terus di ini. Oh, Tuh. jadi nggak lepas. Nggak lepas. Ini ke belakang. Mana ikut tuh bantuin. Ini susah yang ini nih. Yang ini waktu itu beda. Tuh. Kalau dipakai kan ya gini kan jadinya. Iya. Tuh. Bisa. Jadi gini, ini Iya. masuk, tuh ini Iya. dikaretin gini. Iya. Oh, Nah, jadi ya. nggak ribet terus, nggak harus pakai peniti. Nggak Iya, harus pakai peniti. Ini udah enak. nggak akan jatuh lah. Nah, Bisa. dulu idenya ini tuh sama Kaze bareng sama Mbak Air Omaira. Jadi tukar mendapat nih kita di live tag One Piece yang peringatan 20 tahun. Ya. Kita pakai buat ini nih. Oh, ini idenya gimana? Oh, udahlah pakai ini deh. Jadi kita nggak kelihatan. Iya. Nggak harus dipenitiin lagi, Iya, penitiin iya, lagi. iya. Nah, ini salah satu trik yang Kaze pakai. Iya. Kan kalau misalnya dipakai kan jadi ribet nih, harus Iya. begini juga nih kan, gini terus Iya, gitu kan. iya. Sedangkan kita ada adegan yang ininya nggak dipakai. Iya. Nah, jadi ada saran nih buat Tenita. Saya sepertinya tak paling bang. Itu salah satu masukan. Terus ini pakai dalaman kembang berarti ya? Iya. Pakai. Kenapa nggak coba pakai yang warna kulit? Sebenarnya kalau di event ya pakai warna kulit karena ini lupa jadi. Oh ya nggak apa-apa sih maksudnya. Oh berarti kalau di event pakai yang warna Pakai kulit. ya. Biar kayak kelihatannya kulit asli gitu, nggak pakai gitu. Padahal pakai. Padahal pakai. Nah kalau misalnya katakanlah kita lagi di luar Indonesia, Iya. itu mau beneran buka? Bisa. Bisa. Wah totalitas. Soalnya jadi
luar gitu, maksudnya udah hal yang lumrah ya. Dan mungkin di sana memang keamanannya harusnya lebih tinggi ya. Ya, dan beda sama di kita kan kalau misalkan kelihatan dari belakang deh punggung gitu. Kelihatan. Itu udah pasti orang-orang pada ngelihat ya. Orang-orang tuh pada ngeliat terus mikirnya lain kali pakai jaket atau apa kayak gimana. Tapi kan kita kan sebagai cosplayer kayak menjiwai karakter harus maksimal mungkin. Gitu. Nah, tapi untuk kostum sendiri ini udah menurut Kazi sih udah oke, dan mungkin Teknita sendiri pengen naik level gitu kan. Naik level. Sebenarnya di Indonesia yang seperti itu teh bukan membandingkan ya, bukan membandingkan, tapi yang berani all out. Mungkin bisa Mbak Kameam kali ya. Mbak Kameam itu yang masih the best ya. Mantap. Bagus banget ya. Mungkin ada rencana mau improve seperti beliau gitu. Tunggu aja tahun depan. Wah. Effortnya apa aja nih buat kesana? Effort gimana? Mungkin kayak nge-gym lah Kalau atau nge-gym udah mulai sekarang. Udah mulai? Udah mulai. Berarti bakso, gorengan, selamat tinggal. Masih, cuma Masih. tidak sesering dulu. Tidak sesering dulu. Berarti dulu sering dong. Kalau gorengan enggak? Kalau gorengan enggak, berarti dulu bakso. Sekarang bakso juga masih tetap. Sekarang bakso juga Tadi masih. ngebakso ya. Nah, berarti kalau buat kalian ya yang bilang cosplay itu cuma tinggal pakai kostum, Ya. asal-asalan doang. Oh, itu salah, Pak ya. Salah. Kami ini kalau Kaji nggak lagi sakit aja ya, Kaji cuma suplemen ya. Amino sendiri ini Kaji sehari minum tuh bisa sampai paling nggak 18 butir. Kenapa? Karena memang buat macu ininya, buat macu otot. Apa namanya, kasih protein buat otot. Iya. Iya. Makanya kenapa Kaji tuh tiap kostum untuk beberapa tahun sekarang ya, tim yang di belakang Kaji kan ada Mang Eko. Nah, Mang Eko sendiri bisa kasih klarifikasi bentuk badan KJ itu bisa beda-beda setiap kali ganti kostum. Bener ya Mang Eko ya? Nah, itu karena jumlah suplemen yang KJ makan seperti gimana, terus jumlah latihannya seperti apa. Ya. Kayak misalnya KJ lagi cosplay Sesomaru sama cosplay jadi Zaraki aja, itu besar bidang dada bisa beda. Terus perut juga bisa dimain-mainin gitu. Sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang pakai kostum cuma tinggal gitu terus ngalon, nah ya, Anda salah. Soalnya kalau saya bahkan cowok juga sekarang make up aja harus bener-bener main kan. Iya, make up juga harus main, dan terus terang aja aja itu udah nggak kekejar di make up. Jadi yang lebih maju sebenarnya Mang Eko, soalnya dia yang improve. Iya. Dulu tuh sebenarnya kayaknya cuma make upnya ala standar anak teater doang. Iya. Nggak gini. Oke, kayaknya untuk make up segala macam itu udah oke. Ya, yang jadi penasaran antingnya nih sekarang, antingnya bikin sendiri atau gimana? Enggak, beli. Beli di orange. Di orange. Itu beli original atau Banyak sekarang. oh banyak? Banyak. Tinggal Aduh, cari bahasanya. anting bawahanku. Oke, keluarnya dari Cina. Iya. Cina Iya, punya. dari luar. Habis berapa itu? Kalau anting murah sekitar di bawah 20. Itu pre-order? Iya. Pre-order? Iya. Berapa lama ada? Seminggu atau semingguan. 2 minggu atau semingguan udah dapat Tapi satu sekarang udah banyak, sekiranya kayaknya di Indonesia juga udah banyak. di Karena Indonesia. nggak kayak dulu. Di stok berarti ya? Iya. Oke, apalagi yang ada di bawah handuk yang tidak ada, coba kita pin. Iya, tinggalan. Ketinggalan. Wah, kan? Pin. Sepatu. Kalau sepatunya sendiri Sepatu, sweat. yang pesan, Enggak. Ya iyalah. pesan atau Tapi emang warna merah dong? Warna merah, yang penting mirip. Yang penting Soalnya mirip. kalau misalkan bikin di khusus tukang sepatu, kayaknya yang di online shop juga sekarang banyak yang mirip. Ada Dan rencana mau bikin? kalau di sambuhanku masih gitu-gitu juga soalnya. Oh, masih sepatu hak tinggi yang Iya, biasa ya? yang kayak gitu. Beda kan kalau misalkan dari cosplay yang kayak pakai armor gitu kan beda kadang. Terus kadang kan ada juga sih kayak seri yang One Piece yang masuk yang sekarang yang dia gitu. Kan itu beda sepatunya. Nah, itu baru Iya, bikin kayak baru gitu. bikin khusus berarti Iya. ya? Oke, berarti udah punya shoes maker sendiri ya? Shoes maker sendiri punya nggak nih yang langganan gitu? Dulu ada, Dulu ada, sekarang? Oh. sekarang enggak. Jadi Oke, Mau Eko lagi siap nyari yang buat benar-benar bisnis.
Boleh. Aduh, orang bintang tamu malah di bisnis ini kurang ajar banget. Aduh. Karena sepatu menurut kita dari beberapa yang kita beli, kadang ada yang kurang pas. Ada yang kurang puas kualitinya atau pas lagi dipakainya kurang enak? Dari segi Detail. Oh, berarti emang benar-benar harus ngobrol dua arah gini, dikasih tahu. kadang nggak enak dipakainya tuh, nggak enak, sakit di pas bagian jari, kayak ketekan. Iya, berarti tumit sama ininya nih Mang Eko biasanya gitu. Alright, apalagi kalau kostum udah, sepatu juga kalau kesahnya ada ya. Lensa mata buahan kuku itu biasanya dalam 1 bulan nyiapin berapa banyak? Kalau buat buahanku kan biru, dari Ya. Intas paling suka surprise biru, jadi surprise biru emang udah banyak tuh. Udah banyak, baik yang kadaluarsa maupun yang ini. Ada langsung udah pasti buang. Pasti buang karena sama semua ya, gitu-gitu Iya, aja. iya, jadi tinggal beli dengan seri itu, serinya di situ udah. Oh, nggak ada yang seri khusus gitu misalnya? Nggak? Bisa. Emang udah Jadi ambil kalau biasa? misalkan pertama kan awalnya kita tahu yang belinya yang itu aja, yang mungkin semua juga udah rata-rata pakai yang warna-warni gitu, ambil yang birunya. Terus kesini, oh makin buahku kadang ada yang hitamnya juga. Iya, Iya. emang ada, benar. Terus oh beli yang ini coba, oh ya udah masuk, berarti pakai yang ini. Terus ada lagi nih kalau misalkan lagi bagus matanya kayak biru semua, oh berarti Oke. yang biru semua pakai gitu. Jadi kalau misalkan semua pakai udah pasti aja. Di koleksi. Nah, terus kalau Lengkap. misalkan udah, kadang kan saking banyak sering cosplay, surprise itu emang udah banyak banget kan. Jadi kayak Iya, contohnya Kaji sama Mang Eko tuh ya, koleksi kita tuh udah sampai si lensa yang sobek pun Kering, ada kering, kering nggak? iya. Saking lamanya. Oke. Lensa udah, buat make up sendiri. Untuk buahanku nyiapin yang beda nggak sama yang lain atau memang khusus sama semua? Beda? Dari eyeshadow, Dari kadang eyeshadow. dari apa? Buat bawah mata. Terus, Lipstick juga beda gitu. Kadang beda. Terus di bagian alis juga kan sebenarnya dibedain, cuman karena ini tadi ada kerjaan dulu. Ya, jadi untuk makeupnya- actionnya bedanya. Ya, pokoknya beda sebenarnya kalau misalkan niat banget dari awalnya. Dari awal beda. sampai akhirnya beda. Alis beda kan. Bener-bener dari mata aja, bentuk mata kan beda. Iya, bentuk mata sama ini juga dia Iya. lebih tegas. Iya. Terus pakai ini juga, Iya. pakai atap lagi. Iya, harusnya. Step ya, sorry. Iya. Pakai step lagi, pakai. Iya, harusnya. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya ini yang paling menakutkan untuk semua cosplayer biasanya. Berapa Teknita menghabiskan untuk satu kostum buahanku? Nanti juga kasih bakalan ini, kita bakalan adu nasib. Karena Coba. kan yang di awal, ini tuh yang di awal kan habis 8,5. Oh, berarti dihitung semuanya ya? Oke, siap. Enggak, wig belum. Enggak maksudnya dihitung sama yang kemarin kecelakaan. Iya, karena ini kostum kecelakaan. Kostum kecelakaan, siap. Ya, jadi habis berapa nih untuk satu kostum? Oke, hitung aja. Ke kostum 8,5 berarti sampai ini sekitar 100 lah, sekitar 9,5. 9,5. 9,5 udah termasuk ACC yang ini. Terus kalau misalkan heels, ACC-nya bikin sendiri? iya bikin sendiri. Oke. Terus si heelsnya, sepatunya sekitar 3,5. 3,5. Ya, terus Oke. wig 3,5. Jadi total 3,5, kostum 8,5. Apa lagi? Udah. Udah Ya ini 100 100. sama ini. Jadi 9,5 tambah 3,5. tambah 700. Ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1,6 karena jahit sendiri kan? Iya. Oke, kalau Terus bikin di mungkin di awalan kok sekarang lebih banyak yang lebih murah, di toko orang juga banyak. untuk orang, tapi Iya, emang sih oh. detailnya kurang ya, sama Iya. kita kurang puas biasanya begitu. Terus Nah. ukuran juga resiko sih. Nah, mending bikin sendiri sih, Iya, kata betul. KJ mah. Oke, kalau begitu KJ juga bakalan spill yang punya KJ. Untuk ini kita sama-sama sharing ya. Ini untungnya KJ jahit sendiri. Ini pakai Blue Drew. Iya. Blue Drew ini Lumayan. 1 meter itu 40.000. Saksinya Mang Eko. Ya, Mang Eko Itu. tahu kan? Blue Drew ini 40.000. Ya. Terus kalau misalnya warnanya lebih emas dia 90. Iya, Ya. emang. Ya. Ini hitungnya kuning. Ini 40.000. KJ ambil pakai buat ini juga sih. Ini Oh, emas iya. nih. Nah, ini yang emas nih. Ini 90 cm. Ini Blue Drew. Tuh. Iya, iya, iya. Ya, ini Blue Drew. Terus ini KJ pakai drill sama satin.
Berarti satu gini katakanlah habis buat bahan doang 200-an lah. 200 sampai 300. Jadi total keseluruhan sama kancing-kancing dan kawan-kawan. Ini karena jahit sendiri ya? Iya. Paling 600 ribuan. Segini. Ya, belum bordirnya. Bordirnya itu lumayan, minta 250.000 satu inian. Ada sih. Nah, ini bordir ini 250. Segini ya. Jadi kira-kira satu gini habis 1.300.000-an. Kalau bikin sendiri ya, untuk kualitas bahan yang KJ ini belum sepatu, belum Kizaru kan ininya garis-garis. Ya. Nah, garis-garis waktu itu ngeprint 1 meter 75.000. Kalau sekarang mungkin udah 85 atau 95-an ya. 75 KJ ngeprint itu 5 meter. Udah gitu sepatu putihnya habis 190-an lah. Karena ukurannya 44 gak ada lagi. Ya. Habis itu wig itu Makeko habis berapa sih? Apa? Wig yang ngebob Doang 120.000. Ya kalau misalnya pakai jasa styling Makeko katakanlah 80 ribuan lah ya, satu kali styling 200 ya. Ya udah, satu kostum itu 3 jutaan lebih gitu. Iya. Kalau bikin di orang mungkin tambah fee ini itu bisa jadi 4,5 juta. Oke, ini kurang lebih sama. Jadi untuk segmen sekarang ya, Tanita ini mantap jiwa nih ya. Pengalamannya tinggi. Dia mending beli atau bikin sendiri? Ya kalau misalkan sebenarnya pengen praktis ya beli. Ya, kalau pengen detail Iya, mending bikin sendiri. bikin sendiri. Berarti Terus kalau bikin sendiri banyak kelebihan. Maksudnya jadi bisa. jadi bisa, terus kalau misalnya diakalin sama orang jadi tahu gitu, lu mau bohongin gue ya gitu kan. Bener. Oh, ada yang lupa, itu bulu-buluan. Oh, ini harusnya di detail ya, yang di Iya, harusnya tuh lebih gede, lebih besar kan ya. gitu, lebih plumpy. Harusnya Karena bulunya kita pakai yang punya Sesomaru tuh ya 7 mili. Nah, ini kan karena waktu itu emang awalan mungkin ya, nggak tahu ya, mungkin sama yang penting mirip. Yang penting mirip. Kalau dulu pas sekarang emang iya. Lebih kan kalau yang plumpy, yang panjang tuh bagus banget. Iya. Ya, kalau yang itu lebih detail dia jatuhnya kan. Wah, mantep deh. Iya, itu 1 meter lumayan, Bu. 120.000 atau 180.000 gitu aja beli. Tapi hasilnya cakep. Dan kalau misalnya ada yang mau ngundang juga mikir. Ya. Oh, ini karena kualitas kostumnya kan. Emang kepikirannya kayak bikin yang benar-benar mulai dari outernya, Dari itu segala yang macamnya ya. benar-benar ya, jadi udah kelihatan nih kostumnya mahal ya. Iya, jadi begitu. Gitu. Soalnya ngaruh juga sih, pas kita pakai itu ngaruh. Oke, kalau begitu untuk menghabiskan segmen yang sekarang, Kaja minta pesan dan kesan untuk cosplayer, terutama sih untuk cosplayer Sobat Gajah yang baru gitu ya, yang baru pengen terjun ke dunia cosplay, mulai dari bikin kostum dan sampai jadinya. Nah, pesannya apa dari Tanita sendiri? Pesan dari Nita sih jangan takut buat coba. Yang pertama, kalau misalkan kita punya budget sedikit nggak apa-apa, kita kalian aja sebisa mungkin gitu, maksudnya itu kan. Yang penting kita berusaha dulu gitu. Kalau misalkan nggak tahu, cari tahu dulu. Misalkan boleh tanya-tanya juga. Jangan sampai gitu ketipu kayak Nita. Ketipu kayak Nita. Terang-terangan amat tuh. Ya nggak apa-apa, pelajaran juga gitu. Oh, jadi biar lebih hati-hati juga gitu. Apalagi kan banyak maker-maker yang nggak jelas juga sebenarnya. Jadi ya harus hati-hati juga. Harus benar-benar hati-hati. Tapi banyak juga yang bagus asal ya kuat juga di budgetnya. Nah, iya kan budget itu memang mempengaruhi ya. Iya. Mempengaruhi karena kinerja orang itu yang dikerjakan cosplay ini ya, kostumnya itu nggak ada nilainya sebenarnya. Iya, benar. Ya, karena yang namanya seni itu nggak bisa dinilai sama uang sebenarnya. Iya. Jadi dihitungnya mau dibilang dari capek itu bisa. Iya. Dari harga kebagusan bisa. Jadi emang nggak bisa dihitung dengan uang sebenarnya. Iya, karena emang susah sebenarnya tuh, tapi ya nggak apa-apa, kita belajar aja sendiri biar bisa juga gitu. Jadi kedepannya siapa tahu kamu bisa jadi cosmaker juga. Cosmaker gitu. yang jadi ilmu dan bisa ya? jadi cuan juga gitu. Iya, cuan. Gitu kan. Siapa tahu nanti kan udah nggak cosplay lagi, pengen bikin lain-lain gitu kan, bisa sendiri. Iya, kayak gitu. Bisa
Semua. Lebih hemat juga kalau bikin. Ya, apalagi kalau sekarang kita bayar ke orang kan, kita nggak tahu harga pastinya berapa. Ya. Dia ngasih patokannya berapa. Terus Ya. mungkin dia tiap hari rajin makan atau gimana gitu Ya. kan. Jadi bayarnya lebih mahal ke dia gitu. Kalau misalnya kita bisa bikin sendiri kan Enak. enak Ya. jadinya. Jadi Mungkin bisa juga ketika pengen cosplay karakter lain, wah udah bisa gitu. Udah bisa, tinggal beli bahan aja ya. Tinggal tek jadi deh. Gitu. Oke, kalau misalnya begitu, terima kasih juga buat Tenita yang sudah datang ke sini, sudah cerita tentang kostumnya, ya, tentang macam-macam hal, dan pengalamannya berarti ya. Ya. Pengalaman selama bercosplay sampai bisa bikin kostum ini, Ya. ya, dan kita akhirnya tahu harga kostum cosplay itu sebenarnya nggak terlalu murah, nggak juga terlalu mahal, Ya. tergantung gimana kita menjalaninya ya. Ya. Mau beli sendiri atau mau sewa atau mau beli sendiri kan, kayak gitu. Bikin sendiri kan sama beli ya sebenarnya bikin sendiri juga ya, kalau beli Iya. kan kita minta gitu kan. Enak juga sih kalau misalnya punya sendiri deh, intinya enak, bisa kalian sewain. Bisa disewain juga atau Ya. apapun macamnya ya, supaya balik modal lah. Ya, terus kalau ke event juga kalau ada kostumnya jadi nggak usah wah bingung pengen pakai apa gitu. Ya udah deh, kalau begitu kita akhiri segmen ini. Dan buat sobat KJ yang udah nonton ya, terima kasih banyak. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar untuk yang bertanya-tanya tentang dunia cosplay ya. Terus juga kalau misalnya mau, kalian bisa mampir ke Instagramnya Tenita ya, ada di Hainita. Bener kan ya? Hainita kan? Iya. Ya, ada di Hainita. TikTok main juga? TikTok ada, terus apa lagi? Facebook. Udah, Facebook ada. Ya udah, berarti TikTok sama Instagram aja ya, biar nggak ya Ya. begitulah. Ya. Oke, jadi untuk kurang lebihnya KJ dan Tenita undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata KJ dan Tenita mengucapkan sampurasun minasan. Dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Cosplay Diary berikutnya. Tentunya kita akan create Anu Takut Lebih Better. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye bye semuanya. Terima kasih.